warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ariyanti, NIM 2407011164. Di sini saya akan menjawab soal pada buku Aswaja 1 di bab 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut sebagai aliran yang paling layak yang mendapat firqah najiyah atau aliran yang selamat karena mereka menafsirkan nas atau teks wahyu dengan mempertimbangkan konteks dan logika, namun tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, mengikuti metode salafus saleh dan menghindari ekstremisme dalam beragama. Kedua aliran ini juga memiliki karakteristik yang moderat dan tidak ekstremisme, sehingga lebih sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Allah SWT. Sifat salbiyah tidak ada wujudnya dalam kenyataan, karena sifat ini iktibari atau dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan oleh Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Contoh sifat salbiyah yaitu idam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada wujudnya dalam kenyataan. Sifat ini berkaitan dengan makna atau arti dan menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Allah SWT. Contoh sifat ini adalah kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, dan kalam. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sebagai sifat induk dan mengapa ulama merumuskan ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu? Jawabannya, 20 sifat wajib bagi Allah disebut sebagai sifat induk karena mencakup semua aspek kebesaran Allah seperti kekuasaan, keadilan, dan kasih sayang. Para ulama hanya merumuskan ke dalam 20 sifat ini karena batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Apabila lebih dari itu, akal manusia tidak dapat menjangkaunya, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahui semuanya. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani adalah sifat yang mengacu pada makna atau arti yang terkait dengan sifat Allah. Sifat ma'ani tidak dapat diukur atau dibatasi karena merupakan bagian dari hakikat Allah yang tidak terbatas. Sifat ma'ani menggambarkan kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Kemudian sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah mengacu pada makna yang terkait dengan waktu dan tempat. Sifat ma'nawiyah dapat diukur atau dibatasi karena terkait dengan waktu dan tempat yang dapat diukur. Sifat ma'nawiyah menggambarkan kekuasaan Allah mengatur alam dan mengatur kehidupan makhluknya. Mengapa keduanya ditetapkan? Alasan yang pertama yaitu, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain harus ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari risiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Alasan yang kedua yaitu sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang pertama yaitu wujud atau ada. Dalil naklinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian dalil akli, alam semesta ada yang menciptakan dan pencipta itu adalah Allah. Sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin menciptakan sesuatu. 2. Qidam atau terdahulu. Dalil nakli, dialah yang awal. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli, jika Allah baru, maka dia butuh pencipta, dan ini menyebabkan rantai tak berujung, maka Allah pasti tidak bermulaan. Yang ketiga
ada bako atau kekal. Dalil naklinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Dalil akli, kalau Allah fana berarti ada yang menyebabkannya rusak atau mati, maka dia tidak maha kuasa, padahal Allah maha sempurna. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadis atau berbeda dengan makhluk. Dalil nakli, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalil akli, kalau Allah sama dengan makhluk berarti ia terbatas. Allah tidak mungkin memiliki sifat makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsi atau berdiri sendiri. Dalil nakli, sesungguhnya Allah maha kaya dari segala sesuatu. Quran Surat An-Kabul ayat 6. Dalil aklinya, kalau Allah bergantung pada sesuatu yang butuh dan yang butuh tidak sempurna, maka Allah sempurna. Yang keenam, wahdaniyah atau esa. Dalil nakli, katakanlah dialah Allah yang maha esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dalil aklinya, kalau Tuhan lebih dari satu, pasti akan ada konflik kehendak. Ini mustahil karena dunia berjalan teratur. Yang ketujuh, kudrat atau berkuasa. Dalil nakli, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalil akli, menciptakan alam semesta butuh kekuasaan tak terbatas, maka Allah pasti memiliki kudrah. 8. Iradah atau berkehendak. Dalil nakli, sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 14. Dalil akli, tanpa kehendak tidak mungkin menjadi penciptaan. Allah mencipta sesuatu kehendaknya bukan karena terpaksa. 9. Ilmu atau mengetahui. Dalil nakli, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalil aklinya, mustahil mencipta tanpa ilmu. Allah tahu semua detail ciptaannya. 10. Hayat atau hidup. Dalil nakli, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Dalil akli, mustahil kuasa, tahu, dan berkehendak tanpa hidup. Yang 11. Sama atau mendengar. Dalil nakli, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Dalil akli, Tuhan yang sempurna pasti mendengar, namun tidak seperti manusia, tanpa telinga, tidak terbatas arah dan frekuensinya. 12. Basor atau melihat. Dalil nakli, dan Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Dalil akli, Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang bisa dilihat, maka ia pasti maha melihat. 13. Kalam atau berfirman. Dalil nakli, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dalil akli, Allah menyampaikan wahyu dan hukum, pasti ia memiliki sifat kalam, tidak dengan huruf dan suara seperti makhluknya. 14. Qadiron atau maha kuasa. Dalil nakli, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalil akli, ini adalah cabang dari sifat kudrah. Kuasa Allah mutlak, tidak terbatas. 15. Muridun atau berkehendak. Dalil nakli, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dalil akli, sama seperti iradah. Ini adalah sifat Allah yang membuat segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. Yang 16. Alimun atau maha mengetahui. Dalil nakli, sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalil akli, segala yang terjadi dengan ilmu Allah, maka tidak mungkin Allah meminta sesuatu tanpa tahu. 17. Hayan atau maha hidup. Dalil nakli, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dalil akli,
Hidup adalah syarat semua sifat seperti kuasa dan tahu, maka Allah pasti hidup dengan kehidupan yang sempurna. 18. Sami'an atau maha mendengar. Dalil naqli, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat An'am ayat 13. Dalil akli, mendengar adalah sifat sempurna, mustahil Allah tidak mendengar. 19. Basiron atau melihat. Dalil naqli, dan Allah maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Dalil akli, sama seperti mendengar, Allah pasti melihat semua tanpa keterbatasan. 20. Mutakaliman atau maha berfirman. Dalil naqli, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Dalil akli, firman Allah atau seperti pada Al-Quran adalah bukti Allah bersifat kalam, bukan ciptaan manusia. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.